Kisah Fir'aun dan Siti Masyidah. Fir'aun yang menganggap dirinya sebagai Tuhan setelah kedatangan Nabi Musa alaihissalam merasa sangat gelisah, marah dan resah akan dakwah Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa alaihissalam telah menunjukkan mukjizat yang sangat menakjubkan, dari tongkat yang berubah jadi ular dan tangannya mengeluarkan sinar di depan kedua mata Fir'aun. Fir'aun takut kalau semua orang akan mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Namun, banyak orang yang diam-diam mengikuti petunjuk dari Nabi Musa alaihissalam. Salah satunya adalah Siti Masyidah yang menjadi tukang sisir putri kerajaan. Suatu hari, Masyidah sedang melayani sang putri. Masyidah, kemari. Iya putri. Tolong sisir rambut indahku ini. Aku akan menghadiri acara kerajaan 2 jam lagi. Baik putri, saya tidak akan mengecewakan tuan putri. Cepatlah, jangan bicara. Setelah ini saya akan perawatan kuku dan hias. Baik putri. Ketika sedang menyisir, tiba-tiba sisir yang digunakan oleh Siti Masyidah pun terjatuh. Astagfirullah. Kata apa itu? Astaga, atau apa tadi itu? Bukan apa-apa tuan putri. Baiklah, selesaikan tugasmu lalu pergilah. Baik putri. Sudah cantik tuan putri. Setelah mendengar kata yang asing dari bibir Masyidah, Utina berbincang dengan Haman, penasehat kerajaan, tentang kata asing itu. Paman Haman, kemarilah. Ada apa tuan putri? Pernah kamu mendengar kata astagfi atau apa itu? Astagfirullah kak putri. Ya benar kata itu. Putri mendengar kata itu dari siapa? Dari Siti Masyidah. Memangnya kenapa paman? Kata astagfirullah itu adalah ajaran Musa si penyihir itu. Benar putri. Astaga, artinya Siti Masyidah telah mengkhianati kita paman. Lalu apa yang akan paman lakukan? Saya akan memberitahu Raja Tuan Putri tentang kejadian ini. Nanti beliau yang akan memutuskannya untuk dihukum atau mengampuni. Baiklah paman. Dengan berjalan tergesa-gesa, Haman dan pengawal menuju ke singgasan Raja Fir'aun. Sebelum berbicara pada Raja Fir'aun, ia duduk dan bersimpuh seperti menyembah dan bersujud. Maaf tuanku, hamba ada berita. Berita apa Aman? Apa itu tentang Musa? Ya Haman, ada berita apa? Ya, benar Tuan dan Ratu. Apa? Katakanlah Aman. Kita telah menemukan pengkhianat dalam istana Tuan. Apa? Siapa dia? Siapa yang berani mengikuti Musa? Siti Masyidah. Kenapa kau bisa berkata seperti itu? Apa yang telah dilakukannya? Iya, apa itu benar Haman? Ia mengucapkan kalimat astagfirullah Tuan.
dari siapa? Dari putri kesayangan Anda, Tuanku. Panggillah ia kemari. Baiklah, Tuan. Lalu kemudian bergegas memanggil Utina. Tak lama kemudian, Utina pun menghadap ayahnya. Ayah, ada apa memanggilku? Aku dengar dari Aman bahwa kau telah mendengar si Dimas itu mengucapkan kata-kata dari pengikut Musa. Apa itu benar? Itu benar, Ayah. Baiklah kalau begitu, panggil si Dimas itu. Baik, Ayahanda. Sang putri pun memanggil pengawal untuk membawa Siti Masyato menghadap kepada raja beserta keluarganya. Pengawal, ada apa Tuan Putri? Panggil Siti Masita kemari. Baik Tuan Putri. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya Siti Masyato pun datang beserta keluarganya. Dan Utina beserta Dayang meninggalkan ruang utama kerajaan. Hai si Dimas itu, tahukah kau mengapa aku panggil? Tidak, Tuanku. Saya tidak tahu. Kudengar kau mengucapkan kata-kata para pengikut Musa. Benar begitu? Benar, Tuanku. Bukankah kau tahu apa akibatnya jika kau mengkhianatiku? Saya tahu, Tuanku. Lalu, mengapa kau tetap melakukannya kalau kau tahu? Lebih baik saya menerima hukuman, Tuanku, daripada saya harus melakukan kemusyrikan. Jadi, kau tak setuju untuk menyembahku? Tidak, Tuanku. Yang berhak disembah hanyalah Allah, tiada yang lain. Baiklah kalau itu mau. Pengawal, bawakan mangkuk besar berisi air beserta perapian. Baik, Tuanku, akan saya hamba laksanakan. Sudah siap, Tuanku. Lihatlah, Macito, kau akan aku rebus beserta keluargamu bila kau tetap tidak mau menyembahku, tidak kau kasihan dengan suami dan anak-anakmu, tetaplah menyembahku, Macito. Tidak, Tuan. Pengawal, seret suaminya dan masukkan ke dalam mangkuk besar itu. Sang pengawal pun menyeret suami Siti Masyato hingga di pinggir mangkuk besar yang berisi air mendidih. Apa kata-kata terakhirmu, Zakil? Suami Siti Masyato pun memberikan pesan terakhirnya. Masito, tetaplah pada pendirianmu. Allah tidak akan pernah menganiaya hambanya yang beriman. Pengawal, masukkan dia. Masukkan anak-anak mulai dari yang besar. Sang pengawal pun membawa anak pertama Siti Masyato ke pinggir mangkuk besar. Apa permintaan terakhirmu? Ibu, sampai jumpa di surga, Ibu. Allah Maha menepati janji, Ibu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sang pengawal pun membawa anak kedua Siti Masyato ke pinggir mangkuk besar. Tahan, pengawal. Baik, Tuan. Bagaimana si Dimas itu? Memberi kau kesempatan untuk menyembah. Tidak, Tuan. Tuhan saya adalah Allah, bukan Tuan. Dasar gelap kepala. Apa permintaan terakhirmu? Ibu, kita akan bertemu di surga, Ibu. La ilaha illallah.
diam karena melihat anak ketiganya dan hatinya masih ragu-ragu. Ibu, janganlah kau ragu. Janji Allah itu pasti ibu. La ilaha illallah. Tidak, Tuhan. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Tuhan saya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun suami dan anak saya harus mati. Cukup! Sudah kamu. Masukkan dia ke air mendidih. Baik, Tuhan. Akhirnya mereka menjalani hukuman dengan direbus ke dalam air yang mendidih. Karena mereka beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka semua telah meninggal dunia sebelum dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Siti Masyidah adalah wanita solehah yang teguh dalam keimanannya. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW Isra dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, beliau mencium aroma wangi yang berasal dari sebuah kuburan, sehingga beliau bertanya tentang kuburan tersebut, dan Jibril menjawab, itu kuburan Siti Masyidah. But everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side. Honest and true, the end of my time. I'll be loving you, for the rest of my life. Through days and nights, I'll think of love. Open my eyes, darling, forever. I'll be there for you. Deep in my heart, I feel so blessed. Demikian drama kisah Siti Masyidah dalam menjaga keimanannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat.